Sama halnya seperti media sosial lainnya yang memiliki layanan iklan berbayar, di TikTok kalian juga bisa menjalankan iklan berbayar yang mana ditujukan untuk kalian yang ingin meningkatkan jangkauan secara instan dan juga lebih cepat ketimbang dengan organik yang mungkin ya teman-teman memiliki kesulitan untuk bisa masuk FYP, biasanya seperti itu. Nah, di video ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat akun di TikTok Ads. Nah, teman-teman bisa ya, misalnya dari Google seperti ini, teman-teman ketikkan TikTok Ads seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menemukan halaman iklan seperti ini di TikTok ya. Memang TikTok sedang gencar untuk menampilkan halaman tentang TikTok Ads Manager. Atau di sini teman-teman juga bisa menemukan halaman ads.tiktok.com, advertising on TikTok. Seperti ini. Kita bisa masuk lewat sini. Tunggu sampai dengan halaman dari TikTok Ads ini terbuka. Nah, di sini ya, TikTok for Business. Nah, di sini teman-teman bisa mulai untuk mendaftarkan ya, membuat akun di sini. Yang pertama negara atau wilayah Indonesia ya, nama bisnis resmi teman-teman bisa masukkan. Kemudian industri ya, industrinya apa nih? Apakah e-commerce, game, jasa ya, ini bisa dipilih. Misalnya di sini kita bisa pilih sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada zona waktu, lalu mata uang. Nah, nanti di sini ada checklist. Dengan mengklik di sini Anda setuju dengan TikTok Commercial Terms of Service, TikTok Advertising Terms, and TikTok Payment Terms. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik di sini, lalu klik tombol daftar. Nantinya setelah kita membuat ya, di sini kita diarahkan di halaman TikTok Ads Manager. Selamat datang di TikTok Ads Manager. Jelaskan mengenai bisnis Anda. Anda selangkah lebih dekat untuk menayangkan iklan. Informasi yang Anda masukkan di sini terutama akan digunakan untuk membuat kontrak, membayar pajak, dan mengirim notifikasi voucher. Nah, di sini yang pertama jelaskan mengenai bisnis Anda. Info bisnis di bawah akan dicetak pada invoice Anda. Harap konfirmasikan bahwa informasi sudah akurat dan sama dengan dokumen resmi. Nah, yang pertama ini adalah tautan promosi. Ini adalah situs web yang akan diarahkan ke pengguna saat mereka mengklik iklan Anda. Nah, di sini tautan promosi teman-teman. Misalnya ya, contoh misalkan teman-teman sudah punya website untuk bisnisnya atau punya toko online ya, untuk bisnisnya bisa menggunakan di bagian ini ya, tautan promosi. Di sini kita bisa memasukkan web yang dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya ada masukkan informasi penagihan Anda. Info bisnis di bawah akan dicetak pada invoice, harap konfirmasikan keakuratannya. Nah, di sini yang kedua adalah masukkan alamat penagihan. Kemudian pilih provinsi, kota, lalu selanjutnya kita bisa memasukkan kode pos. Apakah Anda agensi iklan? Di sini kita bisa pilih untuk tidak, tidak, saya tidak bekerja di sebuah agensi, atau ya saya bekerja di sebuah agensi. Ini teman-teman bisa pilih ya. Bila memang untuk penggunaan pribadi, teman-teman bisa pilih yang tidak, saya tidak bekerja di sebuah agensi, seperti ini. Lalu informasi pajak, ini opsional ya. Misalnya nanti teman-teman sudah punya NPWP atau memang punya NPWP untuk pribadi ya, bisa dimasukkan di bagian ini. Nah, nanti jenis pembayaran, setelah menyiapkan jenis pembayaran Anda tidak akan dapat mengubahnya untuk sementara waktu. Di sini terdapat dua opsi, yaitu pembayaran otomatis. Tambahkan cara pembayaran dan bayar iklan secara otomatis pada tanggal penagihan rutin atau ketika ambang batas penagihan tercapai. Atau teman-teman bisa pilih pembayaran manual. Tambahkan saldo secara manual sebelum menjalankan iklan Anda. Semua biaya akan dikurangi dari saldo saat iklan Anda ditayangkan. Jadi ada dua tipe atau dua jenis pembayaran. Yang pertama pembayaran otomatis. Jadi pembayaran otomatis mungkin teman-teman yang terbiasa sudah beriklan di platform lainnya ya, di mana pembayaran otomatis ini ditagihkan sesuai dengan ambang batas penagihannya. Misalnya di Facebook di awal kita
minimal 500.000 baru kemudian ditarik ya, sama seperti di Google Ads misalnya seperti itu. Atau misalnya dalam jangka waktu 30 hari maka akan ditagihkan. Jadi kita tidak membayar secara seketika. Berbeda dengan pembayaran manual ya. Kalau pembayaran otomatis ini biasanya menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit ya. Nah, kalau pembayaran manual ini sifatnya kita seperti deposit ya. Seperti deposit kita harus setor dana terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan iklan kita. Kita mau menyediakan anggaran iklan berapa nih? Nah, kita sudah deposit di depan. Kita sudah top up di depan. Ini pembayaran manual. Jadi teman-teman bisa pilih antara pembayaran otomatis dan pembayaran manual. Meskipun sebenarnya nantinya ketika kita memilih untuk pembayaran otomatis, kita juga bisa switch ke pembayaran manual ini ya. Cuman memang di sini setelah menyiapkan jenis pembayaran, Anda tidak akan dapat mengubahnya untuk sementara waktu. Jadi tidak permanen ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembayaran manual. Ini opsi ini bebas ya, teman-teman mau pakai yang mana yang lebih nyaman buat teman-teman. Apakah misalnya untuk jangka panjang tentunya akan lebih memudahkan menggunakan pembayaran otomatis. Tapi misalkan hanya untuk kondisional ya, teman-teman hanya ingin beriklan dalam jangka waktu tertentu ya, rentang waktu tertentu saja, misalkan 2 minggu atau mungkin 1 bulan saja. Nah, ini bisa menggunakan pembayaran manual. Jika sudah, kemudian klik selanjutnya. Nah, tunggu ya sampai dengan kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu mode Ads Manager mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Di sini kita akan diberikan pilihan untuk mode sederhana dan juga mode custom. Atau mungkin untuk teman-teman yang terbiasa dengan platform lainnya, ini adalah mode simple ya, mode simple, dan ini mode custom atau mode yang pengaturannya lebih lengkap. Di sini buat kampanye dalam waktu kurang dari 5 menit, cocok untuk pengiklan yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu dan upaya untuk membuat kampanye. Kemudian di sini ada mode custom, dapatkan pengalaman kontrol penuh yang sempurna untuk semua tujuan periklanan, seperti penginstalan aplikasi dan konversi. Nah, jadi teman-teman bisa pilih antara mode sederhana atau mode custom. Di sini tidak tahu pasti mana opsi yang terbaik untuk Anda, jangan khawatir. Anda bisa beralih ke mode lainnya kapan saja. Jadi nanti meskipun kita pilih salah satu ya di sini, kita bisa pindah ke mode yang lainnya. Mode sederhana ini biasanya lebih kepada audiens yang kita benar-benar menyerahkan ke TikTok ya. Jadi biarkan TikTok yang memberikan audiens yang menurut mereka tepat untuk bisnis kita. Namun di sini mode custom ini pengaturannya lebih lengkap. Jadi ketika teman-teman ingin menarget audiens ya untuk promosi iklannya secara spesifik, nah ini bisa menggunakan mode custom ini. Misalnya teman-teman memang ingin menarget dengan minat yang cukup spesifik ya, kemudian juga pengaturan-pengaturan lainnya nanti bisa menggunakan mode custom ini. Nah, tentunya ketika kita belajar tentang mode custom, maka otomatis mode sederhana juga kita akan nanti bisa memahaminya. Nah, setelah sampai di sini ya, kita sudah sampai di bagian dashboard kampanye ya. Sehingga di sini kita akan melihat pilihan dari tujuan iklan. Nah, sampai di sini teman-teman artinya sudah berhasil membuat akun ya, akun iklan di TikTok Ads.